nggak di briefing tadi sebelumnya, makanya diem doang. Oke, asli nih, asli. Udah bisa mulai? Main? Baik, selamat siang teman-teman dan Pak Tris. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tentang topik synchronous motors dan berikut adalah absensi. Perkenalkan, saya Ahmad Fajar. Perkenalkan, saya Novita Fitria Dewi. Saya Mafira Dwi Agustina. Saya Yosia Roberto Pandapotan Hutajulo. Perkenalkan, saya sendiri Enrico Fermi Silaban. Saya Maulani Zulfa Amalia. Saya Koisya Iza. Saya Muhammad Nabil Syah Amani. Saya Ditya Febriandri Pratama. Saya Berliani Sanya Putri. Saya Sumiati Krisnawati. Saya Muhammad Bintang Haidar. Baik, itu merupakan anggota-anggota dari kelompok kami. Setelah itu, berikut adalah pemaparan topik subbab pertama. Baik, untuk pertama, kami akan membahas mengenai motor sinkron. Motor sinkron sendiri merupakan generator sinkron yang dihubungkan dengan sumber listrik 3 fase dan bergerak selaras dengan medan putar yang dihasilkan. Karakteristik utamanya adalah kecepatan putar yang tetap konstan dan terikat pada frekuensi sumber listrik. Motor sinkron ini memiliki rentang daya yang luas mulai dari 150 kW hingga 15 MW dengan kecepatan berputar antara 150 hingga 1.800 putaran per menit sehingga cocok untuk keperluan industri berat. Namun terdapat juga motor sinkron fase tunggal yang digunakan dalam perangkat kontrol dan jam listrik. Untuk konstruksi dari motor sinkron ini, yang pertama ada stator yang terdiri dari inti magnetik berlubang dengan belitan 3 fase mirip dengan motor induksi. Kemudian ada rotor yang dilengkapi dengan kutub menonjol yang diaktifkan menggunakan arus DC melalui slip rings, dan rotor dan stator ini selalu memiliki jumlah kutub yang sama. Jumlah kutub ini menentukan kecepatan sinkron motor. Hal ini dapat dihitung dengan persamaan berikut. NS sama dengan 120 F per P, di mana NS sendiri merupakan kecepatan motor yang satuannya rotate per menit. Kemudian F sendiri merupakan frekuensi sumber listrik dengan satuan Hertz, dan P sendiri merupakan jumlah kutub. Kemudian terdapat juga generator exciter dan penyearah 3 fase yang terpasang pada ujung poros motor yang mendukung sistem eksitasi brushless atau tanpa brush. Yang terakhir, belitan peredam tipe sangkar tupai di sekitar kutub menonjol ini berfungsi untuk menghidupkan motor. Selanjutnya, bagaimana sebuah motor sinkron itu dimulai. Motor mulai bergerak saat starter diberi listrik 3 fase. 3 fase ini digunakan karena menghasilkan medan magnet yang berputar. Awalnya rotor bergerak lambat dengan tegangan tinggi, tapi seiring waktu tegangan berkurang dan rotor semakin cepat. Ketika rotor mencapai kecepatan sinkron, medan magnetnya terkunci dengan stator, sehingga keduanya berputar bersama tanpa selisih kecepatan. Jadi nanti stator diberikan listrik 3 fase menghasilkan medan magnet yang berputar.
Lalu si rotor akan ikut bergerak secara perlahan hingga medan magnet berputar tersebut saling tarik-menarik dengan magnet yang terpasang di stator sehingga berputar dengan kecepatan yang sinkron saling tarik-menarik. Next. Berikutnya adalah pull-in torsi, yaitu torsi yang diperlukan agar rotor dapat sinkron dengan medan magnet yang berputar pada stator. Jika torsi pull-in tidak mencukupi, rotor akan gagal melakukan sinkronisasi. Nah, torsi pull-in ini sendiri terjadi akibat adanya dua kutub magnet yang berbeda. Yang kita tahu, jika ada dua kutub magnet yang berbeda itu akan saling tarik-menarik. Nah, untuk ilustrasinya sendiri dapat dilihat pada gambar di atas kanan atau di slide sebelumnya. Bisa minta tolong ke slide sebelumnya. Nah, pull-in torsi ini dapat dilihat dari tanda panah warna biru, di mana dua kutub magnet yang berbeda saling tarik-menarik, yang di mana kutub magnet yang pada stator itu bergerak berputar. Kemudian ada kutub magnet pada rotor itu akan perlahan akan tertarik oleh kutub magnet di stator yang berputar, sehingga keduanya akan berputar seiringan. Next. Pengaturan waktu eksitasi arus DC yang tepat sangat penting dalam motor sinkron. Kenapa demikian? Karena jika diterapkan pada saat yang salah, dapat mengakibatkan permasalahan mekanis. Untuk permasalahan mekanis yang terjadi itu bisa berupa motor atau rotornya itu tidak akan berputar, karena adanya kutub magnet yang berlawanan itu akan saling dorong-mendorong. Next. Selanjutnya itu ada motor underload general description. Saat motor sinkron diberi beban, maka rotor akan tertinggal sedikit di belakang medan stator, tetapi tetap berputar pada kecepatan sinkron. Semakin besar beban, maka semakin besar pula sudut keterlambatan rotornya. Meningkatkan itu membuat arus stator jadi meningkat untuk memenuhi kebutuhan daya. Nah, jika beban melebihi torsi tarik keluar itu sekitar 1,5 sampai 2,5 kali torsi nominal, maka motor akan kehilangan sinkronisasi dan berhenti. Sinkronisasi dan berhenti. Itu akan memicu pemutusan sirkuit untuk mencegah kerusakan akibat panas berlebih. Bisa di next. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yang sebelumnya yang membahas tentang motor underload secara general, yang dimana pada kali ini membahas bagaimana motor sinkron beroperasi pada saat diberi beban mekanik, serta bagaimana analisis dasarnya dilakukan menggunakan pendekatan diagram Pasor. Oke, jadi yang perlu kita ketahui pada subbab pada kali ini yakni terdapat dua konsep dasar, yakni ketika motor sinkron diberi beban dan tanpa beban. Nah, saat tanpa beban, rotor dan stator akan sejajar, tegangan induksi atau N0 sefase dengan tegangan supply atau E, arus hampir nol. Nah, yang dikatakan arus mengalir dalam motor sinkron saat tanpa beban hampir nol ini dikarenakan tegangan induksi yang dihasilkan rotor hampir sama dengan tegangan supply, sehingga hanya ada sedikit perbedaan tegangan yang menyebabkan arus mengalir. Motor juga tidak perlu menyediakan daya mekanik, jadi hanya arus kecil yang diperlukan untuk mengatasi rugi-rugi kecil seperti gesekan antar komponen, hambatan udara akibat putaran rotor, serta rugi-rugi magnetik di inti besi. Karena rugi-rugi ini sangat kecil, arus yang dibutuhkan pun hampir nol. Nah, untuk konsep yang kedua ini saat diberi beban. Nah, saat rotor tertinggal sedikit menyebabkan pergeseran sudut delta antara E0 dan E, sehingga terbentuk perbedaan potensial atau EX yang menghasilkan arus dalam sirkuit. Nah, bisa dilihat juga untuk rumus-rumusnya itu untuk perbedaan potensial merupakan selisih antara tegangan supply dan tegangan induksi, dan dari rumus
jika kita sudah mengetahui perbedaan potensialnya, maka bisa dicari juga untuk arusnya dengan rumus seperti di bawah itu I sama dengan minus J dikalikan perbedaan potensialnya per selisih dibagi reaktansi sinkron. Nah, karena reaktansi sinkron sendiri bersifat induktif, arus akan tertinggal 90 derajat dari EX yang menunjukkan bahwa motor sinkron bersifat reaktif. Dalam analisis listrik dan elektronika kan terdapat J di situ. Nah, J sendiri itu merupakan bilangan imajiner yang digunakan untuk merepresentasikan pergeseran fase antara tegangan dan arus. Mungkin bisa di next terlebih dahulu untuk pemahaman secara lebih lanjutnya. Oke, di sini terdapat dua gambar. Yang pertama itu yang tadi ketika diagram fasor ketika suatu motor sinkron itu tidak diberikan beban. Nah, ketika dalam kondisi tanpa beban, rotor dan medan magnet stator akan sejajar sehingga tegangan induksi E0 sefase dengan tegangan supply. Nah, kemudian yang gambar yang kedua, yang figur 7C, itu ketika motor diberi beban, rotor mengalami sedikit keterlambatan akibat torsi beban. Nah, hal ini menyebabkan rotor tertinggal dengan sudut alfa yang membuat tegangan induksi E0 mencapai puncaknya sedikit lebih lambat. Pergeseran mekanis ini juga menghasilkan pergeseran fase listrik sebesar delta. Nah, bisa terlihat ya, delta itu antara sudut antara E0 dan E itu sendiri, tegangan supply dan tegangan apa tadi tuh? Ya, tegangan supply sama tegangan induksinya itu, sebagaimana terlihat dalam diagram fasor itu sendiri. Nah, kemudian hal itu menimbulkan arus listrik dalam sirkuit. Nah, karena reaktansi sinkron memiliki sifat induktif, arus I akan tertinggal 90 derajat dari EX. Artinya arus yang mengalir tidak sefase dengan tegangan, dan ini berpengaruh terhadap daya motor. Nah, berbicara tentang apa sih dampaknya? Maka dari itu, saya akan menjelaskan dampaknya itu semakin besar beban mekanik, semakin besar pula sudut pergeseran delta, yang berarti semakin besar arus yang diperlukan untuk menjaga motor tetap berputar. Namun, motor sinkron memiliki batas maksimal sudut delta max. Karena jika sudut terlalu besar, motor bisa kehilangan sinkronisasi dan berhenti berputar. Selain itu, berbicara tentang faktor daya motor itu sendiri, ketika faktor daya itu menurun, satu ban meningkat, hal ini disebabkan oleh arus yang semakin tertinggal terhadap tegangan supply, yang menunjukkan bahwa motor menjadi lebih reaktif seiring bertambahnya beban mekanik. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, untuk selanjutnya adalah daya dan torsi, di mana motor sinkron tidak dapat memulai sendiri dan harus diberikan daya eksternal untuk beroperasi pada kecepatan sinkron. Di mana ketika motor sinkron bekerja di bawah beban, ia menarik daya aktif dari sumber listrik, di mana daya ini kemudian dikonversi menjadi daya mekanik di poros motor. Persamaan daya mekanik per fase pada motor sinkron adalah sebagai P sama dengan E0 kalikan E dibagi XS dikalikan dengan sin delta, di mana P-nya sendiri adalah daya mekanik dari motor per fasenya dalam satuan watt, kemudian E0-nya adalah tegangan induksi dari arus dengan satuan volt, kemudian ada E-nya sendiri adalah tegangan supply-nya dengan apa itu namanya? Dengan satuan volt, kemudian XS-nya itu adalah reaktansi sinkron per fase dalam satuan ohm, dan kemudian deltanya adalah sudut torsi antara E0 dan E dalam satuan RPM, dalam satuan derajat. Bisa di next. Untuk selanjutnya adalah sudut delta menentukan seberapa besar daya yang dihasilkan motor, di mana ketika delta meningkat, otomatis daya mekanik juga meningkat hingga mencapai maksimum pada delta sama dengan 90 derajat. Di mana jika delta lebih dari 90 derajat, motor bisa kehilangan sinkronisasi dan berhenti bekerja dengan benar, di mana daya maksimum per fase dinyatakan sebagai daya max sama dengan E0 kalikan E per XX, di mana kejelasannya tadi udah dijelaskan sebelumnya. Kenapa tidak pakai sin delta? Karena
karena di sini nih sin delta kan sama dengan 90 derajat, secara otomatis sin 90 derajat sama dengan 1, jadinya sin deltanya nggak bisa ditiadakan. Bisa di next. Ya, untuk selanjutnya adalah pull out torsi, adalah torsi maksimum yang bisa dihasilkan oleh motor sebelum kehilangan sinkronisasi, di mana torsi maksimum ini terjadi pada saat delta sama dengan 90 derajat. Nah, pull out torsi sama pull in torsi ini berbeda, karena pull in tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya itu adalah torsi maksimum saat mencapai sinkronisasi dalam keadaan diam. Sedangkan pull out torsi adalah torsi maksimum sebelum kehilangan sinkronisasi. Ya, jadi itu adalah perbedaannya. Kemudian ada torsi yang dihasilkan oleh motor sinkron dapat dihitung dengan rumus T sama dengan 9,55 P per NS, di mana T-nya adalah torsi per fase dalam satuan Newton meter, kemudian P-nya adalah daya power per fase dengan satuan watt, kemudian NS-nya adalah kecepatan sinkron dengan satuan RPM, R per menit, benar. Kemudian 9,5-nya adalah konstanta dari exact value 60 per 2pi. Nah, selanjutnya ada grafik hubungan antara daya P dan torsi T per fase terhadap sudut torsi. Bisa diperhatikan di dalam grafik, di mana bagian sebelah kanan adalah bagian daya dengan satuan kilowatt. Setelah itu di bagian kiri ada torsi dengan satuan Newton, dan setelah itu di bagian terhadap sudut torsi dengan satuan derajat. Dilihat dari saat sudut torsinya 0 derajat, dayanya sama torsinya itu juga 0. Kemudian saat torsi menuju ke 90 derajat, daya sama torsinya itu juga meningkat. Di mana ini ada perbedaan grafik pada daya sama torsi, karena torsi ini dipengaruhi sama impedansinya. Kemudian pada saat torsinya dalam keadaan maksimum yaitu 90 derajat, daya sama torsinya ini dalam keadaan maksimum juga. Setelah itu pada saat 90 derajat sampai 180 derajat, daya sama torsi ini langsung turun drastis hingga mencapai 0. Ya, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk sudut mekanikal dan sudut elektrik atau mechanical and electrical angles. Dalam motor dan generator sinkron terdapat dua jenis sudut utama yang berperan dalam menentukan kinerja suatu sistem. Dua sudut itu yaitu sudut mekanis atau perubahan posisi rotor terhadap stator dalam satuan derajat mekanis yang menggambarkan rotasi fisik poros rotor terhadap rotor. Selanjutnya ada sudut listrik atau sudut antara medan magnet rotor dan stator yang berhubungan langsung dengan torsi yang dihasilkan oleh buah motor atau generator. Kedua sudut ini dapat berhubungan, yaitu jika rotor berputar satu putaran penuh atau di 360 derajat mekanis, jumlah siklus listrik yang terjadi akan bergantung pada jumlah kutub yang dimiliki oleh mesin. Untuk motor dengan dua kutub, satu putaran rotor akan menghasilkan satu siklus listrik, dan untuk 4 kutub, satu rotor akan menghasilkan 2 siklus listrik, dan jumlah siklus listrik ini nantinya akan meningkat seiring bertambahnya dengan jumlah kutub. Dan untuk rumus yang untuk rumus yang dapat menghubungkan antara elemen sudut mekanis atau alfa, sudut listrik atau delta, dan jumlah kutub atau P, itu dapat dirumuskan seperti yang tertera dalam layar, yaitu delta atau sudut listrik itu sama dengan jumlah kutub dikalikan dengan sudut mekanis dibagi 2, dan sedangkan untuk alfa atau sudut mekanis itu dirumuskan dengan 2 dikalikan dengan sudut listrik dibagi dengan jumlah kutub. Dari rumus ini terlihat bahwa semakin banyak jumlah kutub motor, maka akan semakin besar pula sudut listrik untuk sudut mekanis yang sama. Boleh di next. Sedangkan untuk implikasi dalam desain motor sinkron,
Motor dengan jumlah kutub lebih banyak akan memiliki sudut listrik yang lebih besar untuk sudut mekanis tertentu yang berpengaruh pada karakteristik torsi motor. Hubungan ini sangat penting dalam desain pengoperasian motor sinkron, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan konstan dan efisiensi tinggi. Sebentar. Jika sudut listrik itu sama dengan 0, motor tidak akan menghasilkan torsi karena rotor akan sejajar dengan medan stator. Dan jika sudut listrik itu kecil, misal di antara 5 derajat sampai dengan 20 derajat, motor akan beroperasi dengan efisiensi yang cukup tinggi dan stabil. Dan jika sudut listrik terlalu besar, mendekati 90 derajat atau lebih, motor bisa kehilangan sinkronisasinya dan ini menyebabkan kehilangan daya atau berhenti berputar. Dari implikasi ini dapat disimpulkan bahwa sudut mekanis adalah perubahan posisi rotor secara fisik dalam derajat mekanis. Sudut listrik merupakan sudut antara medan magnet rotor dan stator yang menentukan torsi motor. Hubungan antara keduanya bergantung pada jumlah kutub motor. Baik, mungkin itu dari saya, bisa dilanjut oleh teman saya yang lain. Baik, selanjutnya ada reluktansi torsi. Sebelumnya kita harus mengenal dulu, sebelum mengenal reluktansi torsi, kita perlu mengenal apa itu sebenarnya reluktansi. Nah, reluktansi dalam bidang magnet sebenarnya hampir sama dengan resistor yang kita biasa ini kenal pada istilah di bidang listrik, di mana resistor adalah nilai besar hambatan suatu bahan untuk menghambat jalur jalannya arus listrik. Sama seperti resistansi, reluktansi juga merupakan hambatan atau nilai besarnya hambatan suatu bahan untuk menghambat flux magnet. Jadi reluktansi torsi pada motor sinkron tepatnya pada bagian rotor itu terdapat kutub yang menonjol. Kutub yang menonjol itu memiliki perbedaan reluktansi. Jadi karena ada bedanya perbedaan reluktansi ini, sehingga menciptakan kalau kita pahami kan tadi medan stator itu akan saling tarik menarik dengan si rotor. Nah, si perbedaan reluktansi pada si rotor ini akan menciptakan daya putar atau gaya putar atau torsi yang selama ini kita kenal. Medan magnet yang ada pada bagian stator akan menarik rotor dengan bagian yang memiliki reluktansi paling kecil, sehingga menimbulkan gaya rotasi yang menghasilkan torsi pada motor. Torsi tersebutlah yang disebut sebagai reluktansi torsi. Reluktansi torsi pada gambar di samping ada reluktansi yang paling minimum, sehingga menghasilkan reluktansi torsi yang lebih maksimal, yang lebih stabil. Next. Sebagai hubungan antara reluktansi torsi dengan sudut itu bisa kita lihat pada kurva yang ada pada slide, di mana pada saat kondisi sudutnya itu 0 sampai dengan 45 derajat itu adalah di mana reluktansi torsinya itu paling stabil sebenarnya. Dan sudut di atas 45 hingga 90 itu adalah reluktansi yang nggak stabil, atau pada saat kita lihat pada saat 90 bahkan reluktansi torsinya itu mencapai 0. Dan reluktansi torsi negatif paling maksimal itu ada pada sudut 135 derajat. Next. Nah, jika kita lihat gambar pada slide ini menunjukkan bahwa kutub yang menonjol pada rotor itu saling tegak lurus antara medan magnet yang ada pada si stator, sehingga menimbulkan sudut sebesar 90 derajat, sehingga membuat
si rotor ini sedikit lebih susah untuk ditarik oleh si medan magnet yang ada pada stator, karena reluktansi sebenarnya juga dipengaruhi oleh panjangnya lintasan si rotor. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu losses and efficiency of a synchronous motor, yaitu pada gambar membahas kerugian dan efisiensi motor sinkron dengan memberikan contoh karakteristik dua motor sinkron. Motor A dengan daya 2000 HP dan motor B dengan daya 200 HP. Beberapa poin penting yaitu pada perbandingan daya, kerugian, dan kebutuhan daya eksitasi. Kerugian dalam motor sinkron mencakup kerugian inti, kerugian tembaga, dan pada stator dan rotor, serta kerugian tambahan seperti kerugian angin dan gesekan. Tabel A dalam gambar merinci perbandingan kerugian antara motor A dan motor B. Meskipun motor A memiliki daya yang jauh lebih besar daripada B atau 10 kali lipat, kerugiannya tidak meningkat secara proporsional. Sebagai contoh, total kerugian motor A adalah 38 kW, hanya 4 kali lipat dari kerugian motor B yang sebesar 9,5 kW. Next. Salah satu alasan mengapa kerugian tidak meningkat secara linear adalah karena skala efisiensi. Motor yang lebih besar cenderung memiliki efisiensi yang lebih tinggi karena kerugian relatif lebih kecil terhadap output daya total. Hal ini terbukti dari perbandingan efisiensi. Motor A memiliki efisiensi 97,5%, sedangkan motor B memiliki efisiensi 94,0%. Selain itu, kebutuhan daya eksitasi untuk motor besar cenderung lebih kecil dalam nilai per unit. Motor A memerlukan daya eksitasi 4,2 kW, hanya 2 kali lipat dari kebutuhan motor B, atau 2,1 kW. Meskipun output dari motor A jauh lebih besar, hal ini menunjukkan bahwa motor sinkron yang lebih besar lebih hemat dalam penggunaan daya eksitasi per unit output daya. Faktor lainnya adalah perbandingan antara reaktansi sinkron X dan reaktansi stator R. Untuk motor besar seperti motor A, rasio XR jauh lebih tinggi, 122 dibandingkan 23 motor B, yang berarti resistansi stator dapat diabadikan dalam analisis kinerja motor besar ini. Efisiensi yang lebih tinggi juga disebabkan oleh faktor ini. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Ada eksitasi dan reactive power atau daya reaktif. Pertama, eksitasi itu maksudnya apa ya? Jadi supply DC kepada rotor, itu sebutannya eksitasi. Sedangkan reactive power itu merupakan daya reaktif atau itu merupakan daya yang diperlukan untuk membentuk medan magnet. Walaupun dayanya itu nggak dipakai pekerjaan yang berguna, tetapi penting untuk operasi motor, jadi nanti biar motor itu bisa berputar. Apabila sebuah motor dihubungkan ke sumber 3 fase menggunakan konfigurasi WYE, maka akan dihasilkan MMF atau magnetomotive force atau gaya magnet dari gerak magnet. Dihasilkan MMF dari stator, yang MMF itu asalnya dari arus jalur 3 fase tadi. Kemudian rotor juga akan menghasilkan MMF, tapi bentuknya DC dari eksitasi tadi. Kemudian total flux akan dipengaruhi oleh
MMF rotor dan stator. Jadi MMF stator akan menghasilkan flux, MMF rotor juga akan menghasilkan flux, dan dari keduanya akan menghasilkan total flux. Dan total flux itu bisa keseluruhan dari stator, keseluruhan dari dari rotor, atau gabungan dari keduanya. Terus ada 4 jenis bentuk flux yang dihasilkan. Jadi yang pertama, apabila eksitasi rotor 0, jadi berarti flux dari rotor, MMF dari rotor itu 0, maka keseluruhan flux akan dihasilkan hanya oleh stator. Dan stator untuk menghasilkan flux itu harus menyerap daya reaktif yang tadi sudah disebut. Namun apabila rotor dieksitasi perlahan, jadi sedikit demi sedikit atau diberi eksitasi, maka rotor juga akan menghasilkan MMF. Jadi total MMF-nya akan tetap, tetapi rotor akan menghasilkan MMF, berarti MMF dari stator tadi akan berkurang, sehingga daya reaktif yang diambil oleh stator akan berkurang juga. Apabila terus dieksitasi sehingga rotor akan sepenuhnya menghasilkan flux, berarti dieksitasi terus-menerus sehingga flux keseluruhannya itu dihasilkan oleh rotor, oleh MMF dari rotor. Maka akan terjadi stator itu tidak akan lagi menghasilkan flux. Karena tidak menghasilkan flux, maka stator tidak akan mengambil daya reaktif tadi. Dan keadaan ini akan memiliki faktor daya 1.0. Tentang faktor daya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian apabila rotor terus dieksitasi melebihi yang tadi, faktor daya 1.0, maka stator malah akan menyalurkan daya reaktif dari motor ke 3 jalur tadi, 3 fase tadi. Jadi kebalikannya, pas awalnya eksitasi rotor 0 itu keseluruhannya si stator ini menarik daya reaktif, maka sekarang ketika sudah melebihi keseluruhannya sudah dihasilkan oleh rotor dan masih terus dieksitasi, maka stator itu justru mengeluarkan daya reaktif dari motor ke jalur 3 fase. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikut adalah power factor rating atau peringkat faktor daya. Faktor daya pertama adalah angka tanpa satuan yang digunakan dalam rangkaian listrik arus AC. Bisa digunakan untuk merujuk pada satu alat tertentu seperti motor sinkron atau konsumsi listrik dari seluruh gedung. Dalam kasus manapun, faktor daya mewakili perbandingan antara daya sesungguhnya dalam kilowatt dan daya nyata yaitu dalam kilova atau kilovolt amp. Di rumus tersebut itu adalah yang power factor dengan true power dibagi apparent power. Untuk bisa mengerti lebih lanjut tentang konsep power factor rating ini bisa menggunakan analogi kantong keripik. Misalnya saat kita beli sekantong keripik, kita itu beli sekantongnya kan. Tetapi kadang-kadang dalam satu kantong tersebut ada sejumlah keripik dan juga udara. Pastinya lebih bagus kalau jumlah keripiknya lebih banyak dan udaranya sedikit. Meskipun begitu, udara dalam kantong tersebut sebenarnya ada gunanya, Mas Yan. Maka tetap dibutuhkan sedikit. Dari analogi itu, keripiknya yang enak itu adalah daya sesungguhnya yang dalam bentuk kilowatt. Dan daya sesungguhnya itu disebut begitu karena itu merupakan daya yang benar-benar bekerja. Sedangkan udaranya di dalam kantong itu adalah daya reaktif. Dalam kilovolt amp reaktif atau kilovar. Dan itu hanya berguna untuk membantu rotor berputar pada saat awal dihidupkan. Selebihnya tidak terlalu berguna. Tidak cukup berguna. Perlu diketahui di sini kilova itu beda dengan kilovar. Di mana kilova itu merupakan sama dengan
jumlah dari kilowatt dengan kilovar. Seperti di rumus yang kedua itu. Dari itu, diketahui bahwa faktor daya merupakan rasio daya berguna dibagi dengan daya yang kita kenakan. Jadi itu memberi tahu berapa untung yang kita dapatkan dari jumlah daya yang kita konsumsi. Konsep ini biasanya digambarkan dalam teknik elektro dalam segitiga daya, di mana daya sesungguhnya itu adalah garis horizontal, daya reaktifnya adalah garis vertikal, dan dayanya nyatanya adalah garis miring ke bawah. Dari bentuk segitiga tersebut tentunya bisa menentukan bilangan-bilangan yang kilowatt, kilovar, dan kilova menggunakan trigonometri. Selanjutnya, dari segitiga tersebut juga bisa disimpulkan bahwa jika daya reaktifnya menjadi semakin besar, daya nyatanya juga menjadi semakin besar. Tetapi daya yang benar-benar berguna, yaitu yang true power, tidak berubah, masih tetap. Maka daya yang dikonsumsi lebih besar, tapi kerja yang dilakukan tidak tambah besar juga. Kembali ke kantong keripik tadi, daya nyata adalah volume kantong tersebut yang membesar seiring daya reaktif yang membesar juga. Sehingga harganya naik, tetapi jumlah keripiknya tidak tambah banyak. Tidak enak kan? Ya. Selanjutnya, tolong slide-nya bisa digeser ke yang selanjutnya. Berikut adalah contoh pada kasus suatu motor listrik yang memiliki daya keluaran 10 kW dengan power factor atau faktor daya 0,87. Jika motor ini ingin dibuat sehingga dapat menghasilkan daya 10 kW tersebut, harus dihubungkan dengan sumber listrik yang lebih, yaitu 11,5 kV. Gimana cara menghitungnya? Ya seperti ini. Kilova itu diketahui dari kilowatt ditambah dengan power factor. Jadi 10 kW itu ditambah 0,87 dari 10 kW tersebut akan mendapatkan 11,5. Selanjutnya, reactive power atau kilovarnya diketahui dengan trigonometri tadi, itu menggunakan akar kuadrat kilova dikuadratkan dikurangi oleh kilowatt kuadrat. Nanti didapatkan 5,7 kilowatt. Lalu slide-nya bisa digeser ke yang selanjutnya tolong. Baik, berikutnya itu adalah sebenarnya apa itu yang menyebabkan daya faktor yang buruk. Dalam kebanyakan kasus, seperti yang sudah pernah dijelaskan oleh kelompok lain dan juga di dalam penjelasan kelompok ini juga, itu penyebabnya adalah beban induksi. Jika bebannya bisa dilihat dari grafik yang kedua itu, jika bebannya itu induktif murni, seperti pada motor induksi, maka medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan menahan arus, menyebabkannya untuk dalam kutipan terlambat. Gambar yang kedua itu ya, yang di tengah. Di tengah itu garis merah atau arusnya kelihatan kayak di depannya arusnya yang terlambat. Jadi sebenarnya walaupun terlihat di depannya, gelombang arus itu sebenarnya terlambat. Makanya dibuat nge-lag. Selanjutnya, tapi untuk beban yang resistif murni, bentuk gelombang tegangan dan arusnya itu akan sinkron, atau faktor dayanya 1 atau disebut unity. Dan dari namanya itu ada hubungannya dengan motor sinkron, di mana kebanyakan dari motor sinkron itu dibuat dalam faktor daya 1 atau unity. Gelombangnya itu bentuknya yang gambar pertama yang di paling kiri. Selanjutnya untuk gambar terakhir itu jika bebannya kapasitif murni, tegangannya yang malah ditahan, jadi menyebabkan faktor daya leading atau menuntun. Jadi arusnya yang lebih duluan daripada tegangannya. Baik, tolong slide-nya digeser ke yang selanjutnya. Selanjutnya adalah hubungan faktor daya dengan motor sinkron.
yaitu sebagai berikut. Dari contoh yang ada di dalam buku, diketahui bahwa sebagian besar motor sinkron dirancang untuk bekerja pada faktor daya 1, atau bebannya itu kapasitif murni. Tapi jika motor juga harus menyediakan daya reaktif, berdasarkan ketentuan dan kegunaannya, maka dibuat untuk bekerja pada leading power factor atau dengan beban yang lebih. Yang faktor daya unity itu adalah karena bebannya resistif murni. Nah, di sini kalau misalnya mau menyediakan daya reaktif, membutuhkan power factor yang leading atau dengan beban yang lebih kapasitif. Misalnya di contohnya adalah 0,8 leading. Motor dengan faktor daya 0,8 dapat menyediakan daya reaktif sebesar 75% dari daya mekanisnya. Motor yang beroperasi dengan faktor daya leading lebih besar dan lebih mahal biasanya dibanding motor dengan faktor daya unity, karena harus mengeluarkan daya reaktif yang lebih daripada yang biasanya. Kalau misalnya dari penjelasannya adalah sebagai berikut. Arus total IS memimpin tegangan EAB, seperti yang disebutkan sebelumnya, sebesar 36,87 derajat. Arus ini terbagi menjadi dua komponen, yaitu IP sama dengan 0,8 IS, yang merupakan komponen aktif, dan EQ sama dengan 0,6 dari IS, yaitu komponen reaktif. Bisa dilihat dari gambar segitiga atau sudut, vektor-vektor arus dan tegangannya, bagaimana hubungannya. Selanjutnya, daya aktif P itu sama dengan EAB, lalu EAB kali IP, yaitu sama dengan 0,8 kali EAB IS, dan daya reaktifnya itu adalah Q sama dengan EAB kali EQ, jadi sama dengan 0,6 EAB kali IS. Daya reaktif yang dikirimkannya itu sebesar Q sama dengan 0,75 P, atau 75% dari daya mekanis. Untuk motor dengan faktor daya 0,8 leading, arus total IS lebih besar dari arus aktif IP, di mana IS itu sama dengan 1,25 IP. Artinya, arus listrik yang mengalir 25% lebih besar dibandingkan dengan motor yang beroperasi pada unity power factor. Makanya itu dari disebutkan bendanya itu lebih besar dan lebih mahal karena lebih kompleks, dan spesifikasinya itu lebih besar pengeluarannya. Baik, untuk subbab selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya itu V-curve. V-curve ini atau grafik V ini merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara arus eksitasi, yaitu IX atau IF, yang berada di sumbu X atau di horizontal, dengan arus stator atau IS atau IA yang ada di sumbu vertikal, atau bisa disebut dengan arus armatur. Pada dalam motor sinkron ini, kita bisa menentukan beban-beban mekanis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu ada no load, half load, sama full load. Untuk no load sendiri itu merupakan motor yang berjalan tanpa beban, sehingga arus armaturnya bernilai sangat kecil atau bahkan bisa bernilai sama dengan 0. Kemudian half load itu motor yang membawa setengah beban maksimumnya, yang dimana arusnya akan lebih besar dibandingkan dengan yang no load tadi. Sedangkan untuk full load, motor membawa beban penuh dan arus armaturnya juga sangat bernilai maksimum. Ini bisa dilihat dari grafiknya, dari yang MT, half load, sama full load, itu urutannya makin ke atas, bebannya semakin membesar. Dan arusnya itu juga semakin membesar. Kemudian untuk si V-curve ini, itu bisa menentukan juga karakteristik faktor daya yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, yaitu ada lagging power factor, leading power factor, dan juga unity power factor. Untuk slide selanjutnya. Oke. Untuk proses eksitasi yang udah dijelasin sebelumnya, itu ada 3 proses eksitasi. Yang pertama under eksitasi, over eksitasi, dan juga normal eksitasi. Under eksitasi sendiri itu nanti nilai eksitasinya itu sangat bernilai rendah, yang dimana si
field current-nya atau arus di medannya itu nanti bernilai rendah, kemudian arus di statornya atau di armatur current itu nanti akan bernilai tinggi. Sehingga ini menyebabkan motor menyerap daya reaktif dari jaringan-jaringan yang ada di motornya itu. Kemudian faktor daya yang terjadi itu merupakan faktor daya lagging power factor. Itu letaknya bisa dilihat di titik yang merah ini. Jadi daerah lagging power factor itu ada di titik yang merah. Kemudian overeksitasi. Ini terjadi ketika arus eksitasinya bernilai terlalu tinggi, kemudian arus stator atau arus di armaturnya ini itu bernilai rendah. Kemudian yang terjadi ini motor menyuplai daya reaktif ke jaringan karena arusnya itu terlalu tinggi, nanti dia bakal membagikan arus-arusnya itu ke jaringan yang lainnya. Nah, faktor daya yang terjadi itu berupa leading power factor. Ini bisa dilihat di grafik di titik yang warna hijau. Kemudian yang ketiga itu ada normal eksitasi, di mana arus eksitasinya itu optimal. Ini bisa dilihat di yang warna kuning, arus eksitasinya itu berada di tengah-tengah, di field current-nya di tengah-tengah, namun di arus armaturnya itu bernilai sangat minimum, sehingga daya reaktifnya tadi hampir 0. Maka daya dari faktornya ini merupakan unity power factor yang bernilai sama dengan 1. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, bagaimana motor sinkron itu bisa berhenti. Jadi motor sinkron itu ketika arusnya dihentikan dari 3 fase itu, rotor akan tetap berputar karena adanya momen inersia dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menghentikan motor ini. Jadi untuk menghentikannya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu menggunakan eksitasi DC penuh dengan hubung singkat pada armatur. Yang kedua, menggunakan eksitasi DC penuh dengan armatur terhubung ke 3 resistor eksternal. Yang ketiga, menggunakan rem mekanis. Untuk metode pertama dan kedua, motor melambat karena berfungsi sebagai generator, membuang energinya melalui resistor. Dengan rem mekanis diterapkan ketika motor sudah kecepatannya mulai melambat atau setengah kecepatannya, agar tidak terjadi keausan pada bantalan rem. Next. Berikutnya adalah beberapa perbedaan dari motor sinkron dan motor induksi pada RPM yang rendah. Pada motor sinkron, faktor daya selalu dapat disesuaikan ke 1,0, kemudian memiliki efisiensi yang tinggi, dan berat dan biaya yang lebih kecil dibandingkan motor induksi pada daya dan kecepatan yang sama, terutama pada RPM di bawah 300. Kemudian untuk motor induksi di bawah 600 RPM, dia ini lebih berat, kemudian biayanya mahal, dan memiliki faktor daya dan efisiensi yang relatif rendah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mengatur eksitasi DC. Sebagian besar kapasitor sinkron memiliki kapasitas antara 20 MV hingga 200 MV dan banyak diantaranya yang menggunakan pendingin hidrogen. Kapasitor ini dinyalakan seperti motor sinkron, namun jika sistem tidak dapat menyediakan daya awal yang cukup, maka akan digunakan motor bantu yaitu poni motor untuk membawa mesin ke kecepatan sinkron. Di next. Baik, berikut adalah contoh soal pertama.
Di sini soalnya yaitu a synchronous motor has the following parameters. Ya, seperti itu. Dan yang diminta dari soalnya adalah untuk mengkalkulasikan pertama sudut torsi, daya aktif per fase, faktor daya dari motor, dan daya reaktif yang diterima atau dikirimkan per fase. Baik, untuk slide-nya bisa digeser ke samping, ke berikutnya maksudnya. Baik, kalau misalnya diketahui dari soalnya itu adalah beberapa satuan berikut. E sama dengan 2,4 kV, E0 sama dengan 3 kV, dan XS sama dengan 2 ohm, lalu I sama dengan 900 ampere. Untuk sudut torsi, delta itu dihitung dari persamaan I kali XS sama dengan mutlak dari E0 dikali sin delta atau sudut torsi. Nah, I XS itu ya 900 kali 2 sama dengan 3000 dikali sin delta. Kalau misalnya dihitung nanti mendapatkan sin delta sama dengan 1800 dibagi 3000 nanti didapatkan 0,6. Sudut delta tersebut bisa diketahui menggunakan arcsin dari 0,6 tersebut yaitu 36,87. Mohon maaf, bukan arcsin, kosekan. Lalu selanjutnya untuk daya aktif atau active power per fasenya dihitung dengan persamaan P sama dengan E0 kali E per XS dikali sudut tersebut, sin dari sudut tersebut. Dengan memasukkan bilangan-bilangannya jadi 3000 kali 2400 dibagi 2 dan seluruh itunya dikali dengan sin 36,87 yang tadi yaitu sama dengan 0,6 dan akan didapatkan 2,16 megawatt. Selanjutnya tolong digeser berikutnya. Baik, untuk faktor daya itu diketahui dengan rumus berikut yaitu cos sudut atau cos theta sama dengan E0 kali cos delta dikurangi E per I kali XS. Cos delta perlu diperhatikan di sini itu beda dengan cos theta. Kalau misalnya dimasukkan lagi bilangan-bilangannya dari yang sebelumnya akan didapatkan bahwa cos theta itu sama dengan 0. Berikutnya, kepada daya reaktif yang diserap atau dihasilkan itu dihitung dengan rumus Q sama dengan E0 kali E per XS kali cos delta dikurangi E kuadrat per XS. Lagi dimasukkan saja bilangan-bilangannya dan akan didapatkan Q itu sama dengan 0. Baik. Soalnya itu untuk pertama segitu, berikut adalah soal kedua yang akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, untuk soal kedua mengenai motor sinkron 3 fase dengan kecepatan yaitu 225 rotasi per menit, di mana terhubung dengan tegangan 4 kV dengan frekuensi 60 Hz dan arus yang bergerak itu 320 ampere dan menyerap daya sekitar 2000 kW. Untuk pertanyaannya dihitung daya semu dari motor yang disuplai, kemudian yang kedua mengenai nilai power factor, yang ketiga reactive power yang diterima atau diserap, dan yang keempat itu mengenai kutub pada rotornya. Untuk nilai yang diketahui fasanya yaitu 3, kemudian kecepatannya berupa 225 rotasi per menit dengan tegangan 4 kV atau 4000 volt, frekuensi 60 Hz dan arus 320 ampere dan dayanya 2000 kW. Untuk yang pertama itu mengenai daya dari motornya. Di sini menggunakan rumus akar 3 dikalikan tegangan dan juga arus.
Kenapa di sini akar 3? Karena dia menggunakan fase berupa tiga fase line. Jadi nilainya dimasukin akar 3 dikali tegangannya berupa 4000, kemudian arusnya 320. Hasilnya sama dengan 2217,03 kilovolt ampere. Kemudian untuk nilai dari power factornya itu perbandingan antara active power sama nilai si S-nya. S-nya ini merupakan nilai yang tadi dihitung, itu merupakan si apparent power atau daya semu. Itu dari power aktifnya itu 2000, kemudian si apparent powernya itu 2217,3. Maka nilainya untuk cos nolnya itu sama dengan 0,902 atau di dalam bentuk persentase berupa 90,2%. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah daya reaktif yang diserap. Daya reaktif yang diserap ini bisa dicari dengan rumus S kuadrat sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat, di mana S sendiri merupakan daya semu, P kuadrat adalah daya aktif. P itu adalah daya reaktif dan Q sendiri adalah daya P adalah daya aktif dan Q sendiri adalah daya reaktif. Nah, jika dipindah ruas, itu Q daya reaktifnya bisa dicari dengan akar dari daya semu di kuadrat dikurangi dengan daya aktif kuadrat. Kemudian dimasukkan angkanya sehingga dihasilkan nilai dari daya reaktif ini adalah 956,67 kilovolt ampere reaktif. Kemudian yang terakhir ada dicari jumlah kutub. Itu bisa dicari dengan rumus NS sama dengan 120 F per P, di mana NS sendiri bernilai 225, kemudian frekuensinya sendiri sebesar 60 Hz, kemudian dipindah ruaskan aja sehingga didapatkan jumlah kutubnya itu sebanyak 32. Dari video yang disajikan pada Google Classroom dijelaskan mengenai motor sinkron, yaitu motor yang merupakan yang dapat beroperasi dengan kecepatan konstan walaupun ada variasi dari bebannya, selama beban tersebut masih di dalam kekuatan motor tersebut. Kecepatan konstan bisa dicapai dengan adanya interaksi antara medan magnet rotor dan medan magnet perputaran atau RMF, rotation magnetic force, yang dihasilkan oleh stator. Lalu selanjutnya untuk prinsip kerja dari sebuah motor sinkron itu adalah stator menghasilkan medan magnet berputar melalui suplai AC 3 fase. Lalu rotor menghasilkan medan magnet tetap dengan suplai DC atau menggunakan magnet permanen. Selanjutnya rotor dan RMF atau rotate magnet field itu saling tarik-menarik sehingga menyebabkan rotor berputar pada kecepatan yang sinkron dengan si RMF tadi. Selanjutnya, untuk motor sinkron sendiri itu memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri itu motor sinkron itu bisa menjadi pilihan ideal untuk berbagai aplikasi di bidang industri. Yang pertama itu motor sinkron ini menawarkan kecepatan yang konstan dan sangat akurat, sehingga sangat berguna dalam aplikasi presisi seperti mesin pemotong, robotika, dan sistem kendali yang memerlukan peraturan tetap. Selain itu, motor sinkron memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibanding dengan motor motor induksi, terutama saat pengoperasian pada beban penuh.
Hal ini membuat motor sinkron akan lebih hemat energi dan mengurangi biaya operasional dalam jangka yang panjang. Keunggulan lainnya yaitu kemampuan motor sinkron dalam meningkatkan faktor daya sistem, terutama ketika motor dioperasikan dengan eksitasi berlebih. Dengan demikian, motor sinkron tidak hanya bekerja secara efisien, tapi juga membantu dalam stabilisasi jaringan listrik dan mengurangi kehilangan daya reaktif dalam sistem tenaga listrik. Selanjutnya adalah kelemahan dari motor sinkron itu sendiri, di mana kelemahannya adalah tidak dapat memulai sendiri, sehingga motor sinkron ini memerlukan metode tambahan untuk start atau memulainya. Kemudian ada kelemahannya jika beban terlalu besar, motor sinkron ini akan kehilangan sinkronisasi dan berhenti. Dan yang terakhir adalah tegangan supply atau eksitasi yang rendah dapat menyebabkan kegagalan operasi. Selanjutnya ada kesimpulan, motor sinkron adalah solusi ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tetap dan efisiensi tinggi, seperti dalam industri, pembangkit listrik, dan sistem kontrol presisi. Namun, karena keterbatasan dalam memulai sendiri, penggunaannya memerlukan metode start yang tepat. Selanjutnya, saya kembalikan ke rekan saya. Baik, itu merupakan presentasi kami. Jika ada yang kurang atau lebih, mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kekurangan juga, mohon maaf. Untuk pertanyaan dan diskusi, itu akan dilakukan di luar presentasi ini, yaitu pada komen-komen. Terima kasih.